Dimungkinkan nanti ya, dimungkinkan nanti tidak semua bisa terbahas. Oleh karena itu, ketika saya menjelaskan, ketika saya menjelaskan pola pikir atau pola yang saya sampaikan agar dijadikan sebagai pedoman atau sebagai guidance ya, guidance bagi Bapak Ibu dan disesuaikan. Ngaten nggih. Jadi nanti ketika saya memberikan ulasan, Bapak Ibu jadikan sebagai guidance untuk menyesuaikan supaya nanti polanya sama nggih, antara satu peserta dengan peserta yang lain. Di apa di seminar tadi itu ada satu kelompok yang polanya tidak sama. Ada satu kelompok yang polanya, padahal satu kelompok itu, satu peserta dengan peserta yang lain itu ada yang tidak sama. Oleh karena itu, saya ulangi bahwa nanti ketika saya melakukan ulasan, Bapak Ibu catat ya pola yang saya sampaikan, ulasan yang saya sampaikan agar bisa Bapak Ibu menyesuaikan. Baik, dipersilakan salah satu atau dua untuk menampilkan metrik yang sudah dibuat. Silakan. Pak Nurul Firdaus. Oke, Bapak. Ya, Siap. silakan Pak. Sekedar, Pak, nggih. Ya. Diperbesar Pak. Sampun kelihatan, Bapak. Ngapunten. Diperbesar lagi, lagi. Ya, oke. Baik, terima kasih, Bapak. Ini untuk yang eh, tugas asinkronus yang terakhir, nggih, Bapak. Hari Ya, ke-15 langsung ini. ke matriks saja, langsung ke matriks. Berarti hari ke berapa? 15 ya, betul ya? Nggih, nggih. Oke. Eh, core isunya apa? Core isunya adalah eh sebentar. Oh, core isu berarti masalahnya, Pak, nggih. Ya, Ini sudah judul, sebentar. Hari di 14. Core isunya adalah kurangnya pemanfaatan media kreatif dalam pembelajaran matematika. oke. Sekarang judulnya, punya gagasan, judulnya yang tadi. Kurangnya Judul, pemanfaatan. nggih, core isunya adalah kurangnya pemanfaatan media kreatif dalam pembelajaran matematika. Oke, sekarang judul. Untuk judulnya adalah optimalisasi media kreatif berbasis problem based learning dalam Mm. pembelajaran matematika di MTS Negeri Blora. Oke. Eh, saya ingin konfirmasi. PBL itu sudah dilaksanakan atau belum? Sebelumnya, Bapak? Iya. Belum, Bapak. Nah, kalau belum, berarti tidak optimalisasi. Yang namanya optimalisasi itu, kalau ini kan kesannya begini. Optimalisasi media kreatif berbasis PBL. Oh, kalau PBL-nya sendiri sampun, Bapak. Cuma Ah, oh, penggunaan sudah. media kreatifnya yang belum. Oh, gitu ya. Oke. Nggih. Berarti optimalisasi penggunaan Penggunaan media kreatif, ngoten. kreatifnya sudah pernah digunakan. Belum, belum. Optimalisasi media kreatif. Sebenarnya kemarin judulnya itu mau dibuat untuk media interaktif, Bapak. Cuma Hmm. masukan dari Bapak Kamat itu kalau media interaktif harus ada komunikasi dua arah seperti itu. Jadi eh, lebih dibuat kreatif saja daripada interaktif, ngoten. Ya, Kalau kreatif kan ada interaktifnya di dalamnya juga tidak ya. apa-apa seperti itu.
jenengan tidak menggunakan optimalisasi itu juga bisa. Media kreatif berbasis BBL dalam misalnya atau Hmm. penggunaan media kreatif berbasis BBL dalam pembelajaran. Oh, jadi tidak harus menggunakan kata optimalisasi, Ya, Pak, nggih? cari yang menarik gitu loh, Pak. Cari yang Oh, menarik, nggih, ya. nggih, nggih, Ya, nggih, nggih, cari Bapak. rumuskan yang menarik. Apa kira-kira rumusannya? Nanti untuk judul ya. Nggih, nggih. Judul bisa gunakan yang menarik, yang bahkan bisa ada dibuat akronim juga bisa nih. Tapi kalau nggak bisa dibuat jangan dipaksakan akronim ya. Jadi Ah, nggih, bisa nggih. langsung menggunakan penggunaan media kreatif berbasis PBL dalam pembelajaran matematika itu juga bisa. Oh, nggih, Gitu ya. nggih. Nggih, nggih, Ya, Bapak. oke. Nah, sekarang kegiatan. Untuk kegiatannya di sini saya ada 5, Bapak. Ya. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor. Yang kedua itu penyusunan modul. Yang ketiga penyiapan media dan perangkat pendukung. Yang keempat pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir itu evaluasi dan refleksi. Oke. Nah, sekarang konsultasi ini. Konsultasi itu bisa menjadi tahapan supaya ini konsultasi kan sederhana nih sebetulnya, Nggih, ya kan? Jadi konsultasi bisa menjadi bagian tahapan. Di kegiatan bisa dibunyikan perencanaan, pelaksanaan aktualisasi atau persiapan pelaksanaan aktualisasi. Isinya apa? Ada konsultasi dengan mentor, mengidentifikasi topik. oke. Jadi di bagian satu yang konsultasi dengan mentor itu Nah, untuk tahapannya yang pertama adalah mengidentifikasi topik pembelajaran dan materi yang akan diajarkan. nah. Yang kedua, mempetakan kemungkinan masalah kontekstual yang sesuai dengan materi, mengatur pertemuan dengan mentor atau rekan sejawat untuk diskusi. Yang keempat, meminta masukan terkait kelayakan masalah. Yang kelima, memfinalisasi topik masalah yang akan digunakan di kelas. Oke, kalau masukan saya, Pak, Ah, ya masukan di nggih. kegiatan ini. Konsultasi jangan jadikan kegiatan. Hmm, Bagian dari tahapan saja. Jadi untuk kegiatannya diganti gini. Bisa perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan. aktualisasi atau persiapan pelaksanaan aktualisasi. Nanti tahapannya ada konsultasi dengan mentor. Oh, nggih, nggih, nggih. Tahapan kedua Langkah. mengidentifikasi topik pembelajaran dan materi. Nah, outputnya, outputnya untuk konsultasi catatan Nggih, hasil catatan konsultasi. kalau seperti ini Bapak, catatan arahan, masukan serta perbaikan pripun? Kepanjangan catatan hasil konsultasi. Isinya ya ada arahan, ada masukan. Nggih, nggih, nggih. Hasil Jadi konsultasi. ketika merumuskan output itu diambil kata kuncinya. Kata kuncinya kan misalnya di sini nih, tahapan mengidentifikasi topik. Kata kuncinya kan identifikasi itu kegiatannya. Nggih, nggih. Outputnya Nggih, nggih. berarti dokumen hasil identifikasi. Ya tahu kan langsung nyambung gitu. Nanti Nggih, nggih, isinya nggih. di dalamnya ada topik pembelajaran dan materi. Cukup seperti itu, nggak usah panjang-panjang tetapi jelas gitu, Mas. Ya. Nggih, Jadi nggih, Bapak. masukan saya ini masukan saya ya. Nggih. Kegiatan pertama adalah perencanaan pelaksanaan kegiatan atau pelaksanaan aktualisasi. Isinya tahapannya nih. Pertama konsultasi dengan mentor, outputnya catatan hasil konsultasi. Nggih. Tahapan yang kedua mengidentifikasi topik pembelajaran, outputnya hasil dokumen atau catatan hasil identifikasi. Topik Nah, pembelajaran. kemudian yang ketiga ini mengatur pertemuan dengan mentor atau rekan sejawat untuk diskusi. Kalau saya tanya outputnya apa ini? Eh, bisa berupa dokumen juga sih Pak sebenarnya. Nanti Nah, tentang jadwal. Untuk sebetulnya coba tanya kata, dulu Pak, untuk ya, output itu apakah setiap masing-masing langkah itu harus ada outputnya, nggih? sebaiknya yang bisa dimunculkan ada Oh, baiknya. jadi Ya, setiap langkah itu kalau bisa yang setiap tahapan ya. Sarannya setiap output itu adalah setiap tahapan. Sarannya. Kemarin saya sampaikan ya. Tidak apa namanya? Ketika menyusun tahapan, pastikan untuk membuat outputnya itu mudah. nggih, nggih, nggih. Tuh, jadi pastikan mudah membuat outputnya. Makanya saya kan mengatakan begini, tanya tadi.
Kalau misalnya ada apa namanya mentor, ada bukan mentor, penguji bertanya, kok mengatur pertemuan dengan mentor loh, yang mengatur siapa? Outputnya apa? Oh, nggih, nggih, Gitu. nggih, Bapak. Nggih, nggih. Bisa jadi penguji tanya seperti itu pada saat laporan aktualisasi nanti. Nah, ini kayak kata mengatur, sebetulnya kan bisa diganti melakukan koordinasi atau ya jangan mengatur lah. Mengatur kata kok ngatur, Oh, nggih, 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 jangan Bapak. Nggih, mengatur-ngatur nggih, orang ya. nggih, paham, Bapak. Ya, Nggih, itu nggih. ini kayak ini loh, mengatur, meminta masukan. Ini bisa jadikan satu kegiatan. Oh, nggih, Ya, nggih, nggih, Bapak. semakin banyak jenengan membuat tahap, itu akan semakin banyak tuntutan untuk menunjukkan outputnya. Oh, Maka rumuskan tahapan-tahapan itu dalam satu redaksi yang mudah. Di situ ada kata kunci. Contoh kata kunci tadi yang saya sebutkan. Coba ke atas lagi. Identifikasi. Nah, kata kunci mengidentifikasi topik pembelajaran. Kata kuncinya identifikasi. Jadikan sebagai output. Outputnya apa? Catatan atau laporan, dokumen hasil, laporan atau dokumen atau catatan hasil identifikasi. Sudah cukup hmm, dibunyikan seperti itu. Bapak Ibu yang lain bisa memahami? Bisa ya? Oke. Nah, kemudian kalau konsultasi dengan mentor, outputnya catatan hasil konsultasi. Isinya ya ada arahan, ada masukan. oh. Kadang kan kita bingungnya seperti ini, Bapak. Kita kan dituntut untuk eh, sejelas mungkin, ngoten. Saya kan pernah pernah apa dapat materi yang seperti itu. Nek iso atau Mas ditulis ke sejelas-jelas mungkin di situ kan gitu kan. Kita kan bingungnya di situ, Pak. Sejelas yang sampai batasan apa seperti itu. Jelas itu, kalau saya memahami jelas itu ya terukur jelas barangnya apa. Oh, Gitu. ada barang buktinya lah istilahnya Barangnya seperti itu, itu Pak. yang nanti dijadikan sebagai eviden lampiran pada saat laporan. Oke, oke. Tadi juga banyak itu di ketika seminar di apa di angkatan sebelumnya tadi ya tadi pagi itu ada seminar. Jadi outputnya nggak jelas ini jenengan kalau ada penguji tanya ini bentuknya apa Pak? Saya tanya bentuknya ini. Loh kok nggak ditulis? Malah nulis yang lain. Nanti kalau penguji tanya bagaimana? Coba ganti yang panjenengan sebutkan tadi. Tulis di situ sebagai output. Tuh. Ya bisa dipahami ya Bapak Ibu yang lain ya. Jadi yang namanya jelas itu dapat diukur jelas indikatornya jelas gitu. Daripada nyusun banyak tapi orang jelas oh, karepe apa iki? Wujude apa? Wong kan kadang lah wis iki barangnya apa? Kadang kan begitu tanya barangnya apa gitu ya. Nah, kayak ini draft modul ini sudah benar ini. Draft modul pembelajaran sudah cukup. Ya. Kalau ditanya ini Pak draftnya masalah sampai ke pembelajaran matematika ini kan penjelasan yang lebih rincinya. Untuk Tetapi yang ketika seperti poin D itu perlu dipanjangkan nggak, Pak? Di sini kan saya menentukan sintak tahapan yang untuk PBL-nya mulai dari orientasi. Ya intinya langkah-langkah dalam pembelajarannya itu loh, Pak. ya Perlu kalau di ditanya apa hasilnya nanti, outputnya apa? semua nanti ini sih, Pak, termuat dalam draft Modul. modul pembelajaran. Nggih. Yang di tahapan kedua itu kan intinya adalah membuat modul yang nanti Mm-mm. akan digunakan saat pembelajaran seperti itu. Yang dari di modul itu memuat apa namanya PBL dan media yang akan nanti digunakan seperti itu, Bapak. Yang penting jenengan bisa mempertahankan ya di Ah, depan nggih, penguji nggih, ya. nggih. Oke. Terus kalau misal seperti ini, Bapak, penyiapan media itu berarti kan wujud barangnya. Nanti ini Iya, misal ditanya barang buktinya, apakah saya harus melampirkan fotonya atau bisa. Ya, silakan foto dokumentasi kan ya Masnya selama dokumentasi proses. ya. Ya. Kan misal saya contoh begini nih. Ada gagasan membuat pojok baca atau pojok literasi. Pojok literasi itu kan ada dimensi panjang kali lebar besar. Masa dibawa ke balik diklat kan nggak mungkin toh. Nggak Nggih, bisa. nggih. Wujudnya adalah foto mewakili dari media. Eh, mungkin sebelum dilanjut, Bapak, mungkin dari Pak Ahmad Subhan mau
berbagi dulu Pak. Nanti gambarannya kita di sana itu seperti apa Bapak? Ini saya bahas ini dulu ini. Ah, Kayak nggih, nggih. kayak ini. Eh coba ke atas, ke atas. Ini ada modul merancang penilaian, terus ke bawah, tambahan tambahan buku artikel. Ini maksudnya apa? Tambahan buku artikel menyampaikan tujuan pembelajaran. Sebentar. Tambahan buku artikel nanti bentuknya apa ini? Menyiapkan sumber Ini referensi. sebagai sumber referensi Bapak. Oh, maaf, ini sebenarnya harusnya masuk di poin E, Bapak. Menyampaikan, menyiapkan sumber referensi tambahan. Jadi ada mungkin buku, artikel, atau video nanti yang digunakan dalam penyampaian materi di awal. Kemudian layout Ini kelas nanti sumber bentuknya apa? dalam Outputnya apa? layout kelas ini sebenarnya nanti kan tempat duduk siswa itu diatur sedemikian rupa sehingga Nah, eh, enak untuk proses diskusi, Bapak. nah. Kalau ditanya outputnya apa? Ada tahapan ini. Outputnya berarti bisa berupa foto juga nanti, Bapak. Ya, berarti desain layout kelas. Nggih, desain layout kelas Ya, desain berupa layout nanti kelas. dokumentasi. Desain layout kelas dengan bisa dibuat pakai apa namanya? Pakai kertas dulu digambar ya toh. Nggih, nggih, Hmm. nggih, nggih, Bapak. Menyiapkan sumber referensi. Outputnya apa? Ini nanti berupa link video, Bapak. Jadi, Tulis ya daftar sumber referensi. Outputnya hmm, nggih, 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 siap. ya. Outputnya daftar sumber referensi. Jadi tidak hanya media saja itu bisa dikembangkan itu sesuaikan apa tahapannya mana yang bisa ditunjukkan kayak tadi saya contohkan. Mengatur kelas untuk kerja kelompok. Outputnya apa? Desain layout kelas. Menyiapkan sumber referensi tambahan. Outputnya apa? Daftar sumber referensi tambahan. Nanti di situ satu lembar diisi daftar sumber referensi tambahan, judul buku, judul artikel, tautan, video dalam satu lembar. Nggih, nggih, Ya, nggih. oke. Menyediakan perangkat teknologi pendukung LCD laptop. Itu lebih ke menyediakan atau menyiapkan berarti, Pak? Nggih. Nah, menyediakan itu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jadi kan butuh modal nanti. Ya, kan? Nggih, nggih, Bapak. Ya, toh, Berarti berarti lebih ke menyiapkan perangkat menyiapkan nggih, teknologi. menyiapkan perangkat pendukung ngoten nggih. Ya, Oke, siap. nanti kalau supaya supaya LCD laptop itu bisa menjadi output, menyiapkan perangkat teknologi pendukung. Outputnya apa? Daftar perangkat pendukung. Satu, ada laptop LCD. Dibuat satu satu lembar, jadikan sebagai evidence. Nanti Nggih. pendukungnya berupa foto. Jadi laptop LCD ini tidak masuk di sini, tidak masuk di Oh, tahapan. nggih, nggih, Jadikan nggih. sebagai evidence sebagai output, menyiapkan perangkat teknologi pendukung. Outputnya daftar perangkat teknologi pendukung atau daftar daftar perangkat. Di dalam satu lembar jenengan tulis daftar perangkat teknologi pendukung pembelajaran satu laptop LCD, kemudian internet. Kalau kita nanti meminta siswa untuk menggunakan gawai juga berarti ditulis juga, Bapak, di situ. Apa tulisannya apa? Ya, Eh, di jadi kan mana? Yang di eh, kegiatan berapa? sebenarnya masuk ke evaluasi, Pak, untuk Nanti yang ini nggih, selesaikan ini dulu, ini nggih, selesaikan nggih, dulu. nggih, Sampai di sini bisa dipahami enggak? nggih, bisa, Bapak. Nah, yang lain gimana Bapak Ibu bisa dipahami? Ya, cara merumuskannya, polanya ya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau yang Oke, misal untuk poin A pripun, Bapak? Misal di situ kan saya menuliskan mengidentifikasi media mengidentifikasi. pembelajaran. Ya, lah di situ kan Media. ada alat peraga, ada aplikasi, ada bahan cetak. Ini dimasukkan di Nah, bukti mawon berarti hasil bukti ya outputnya. berarti hasil identifikasi dokumen, hasil identifikasi Hmm, itu dihapus nanti dijadikan sebagai dokumen, oh, dimasukkan di nggih, nggih. tulis di kertas. Hasil identifikasi media pembelajaran satu alat peraga. Alat peraganya apa saja? Sebutkan.
Aplikasi-aplikasi apa saja sebutkan. Bahan cetak apa saja sebutkan. Di lembar itu, lembar output itu. Nggih, Berarti nggih, nggih. Pak Mas Nurul nanti ada ada revisi ya, banyak ya yang di sini ya, Nggih, outputnya ya. nggih, nggih, Bapak. Masih Oke. banyak yang perlu diperbaiki. Oke. Nah, pola-pola ini nanti terapkan yang lain, rumusannya, cara merumuskannya ya, sekaligus membuat membuat rumusan outputnya. Itu ya, Pak Nurul ya. Nggih, nggih, Bapak. Ya, kayak ini misalnya menyampaikan tujuan belajar dan kriteria keberhasilan. Ini sudah masuk pembelajaran ya. Nah, kalau di pelaksanaan berarti pripun Hmm. Bapak untuk yang outputnya? Di sini kan di pelaksanaan pembelajaran intinya adalah semua kegiatan yang dilakukan ketika KBM berlangsung seperti itu. Nah, nanti di bagian outputnya apakah berupa dokumentasi Nah, atau ini karena satu kesatuan ini ya kan, dengan pelaksanaan pembelajaran itu, ya toh? nggih, 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 satu kesatuan, Pak. Laporan, berarti laporan pembelajaran, Pembelajaran. laporan kegiatan pembelajaran. Outputnya laporan kegiatan pembelajaran, nanti di dalamnya ada dokumentasi foto. Kalau sudah laporan itu dokumentasi sebagai pendukung. Nggih. Termasuk misalnya ada asesmen, berarti ada hasil asesmen kalau ada. Ya. Nggih, nggih. Untuk langkah-langkahnya ada masalah mboten Bapak nggih? Jenengan Berarti yang lebih tahu ya di pelaksanaan pembelajaran ya. nggih, 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 Bapak. Oke. Karena ini satu kesatuan kan nggak bisa dipitil-pitil lah itu. Nggih, nggih. Oke. Baik ke bawah. Sekarang evaluasi. Nah, itu kamu ada laporan hasil pembelajaran di sini. Eh, yang E itu nanti saya bingungnya seperti ini Bapak. Hmm. Evaluasi dan refleksi Hmm. itu setelah kegiatan dilakukan atau ini yang masih berhubungan? Misal saya kan dengan KBM Bapak. Apakah Sebetulnya berubah? evaluasi itu terkait dengan pelaksanaan aktualisasinya. Saya kemarin sudah saya Oh, singgung deh. Kalau evaluasi itu berkaitan dengan pelaksanaan evaluasinya. Pelaksanaan aktualisasinya. Nanti ada hasil itu laporan pelaksanaan evaluasi. Jadi kalau evaluasi ini terkait dengan pelaksanaan aktualisasinya. Misalnya evaluasi pemanfaatan media kreatif. Ada kendala apa di situ? Jadi lebih pada aktualisasi kegiatan yang diaktualisasikan. Begitu Pak Nurun. berarti kalau misal ini yang saya inputkan berarti masuknya di proses KBM, Pembelajaran. nggih, Ya, proses tapi terlalu pembelajarannya. banyak ini, terlalu banyak dengan outputnya. Apa tahapannya? Coba dirumuskan tahapan yang lebih simpel, Nggih, nggih, ya. nggih, Pak. Nggih, nanti di revisi lagi, Bapak. Ya, tahapan yang lebih simpel di tahap pembelajaran. Diambil yang inti-inti saja, jangan terlalu banyak. Nanti tidak malah kesulitan dengan ditanya outputnya. Ya, bisa ya. Nggih, nggih, Nah, Bapak. kemudian evaluasi ini terkait apa tadi? Saya jelaskan. Terkait pelaksanaan Iya, aktualisasi. berarti terkait dengan penerapan media kreatifnya. Tahapannya satu, evaluasi kegiatan. Dua, pembuatan laporan aktualisasi. Output output yang pertama, output evaluasi, atau misalnya gini, tahapannya satu, mengadakan rapat evaluasi. Kalau rapat ya, atau melakukan mengedarkan instrumen untuk feedback dari pelaksanaan pemanfaatan media kreatif untuk evaluasi. Nanti outputnya adalah catatan hasil evaluasi atau catatan atau dokumen hasil feedback. Nah, kemudian tahapan yang kedua membuat laporan aktualisasi, outputnya laporan aktualisasi. Cukup dua saja sudah untuk kegiatan terakhir evaluasi dari aktualisasi. Nggih, nggih. Gitu ya. Nggih, nggih, Bapak.
Nah, saran saya yang kegiatan keempat ini diringkas nggak jangan kalau mau kalau tambahkan dari yang mana kelima itu kan Eh, jadi tambah banyak sekali gitu. Kalau untuk kegiatan yang keempat itu kan istilahnya kan gini Pak, dalam pelaksanaan pembelajaran itu kan prosesnya itu kan ada di dalam modul seperti itu. Ya, Jadi mulai dari guru menyampaikan tujuan, membagi ya, kelompok, mungkin nanti sampai dan lain-lain itu kan ada banyak Bapak. Lah ya. kalau misal diambil intinya intinya yang pripun Bapak? Kita melakukan proses pembelajaran ketentok apa bagaimana nggih? Nah, misalnya pembelajaran itu kan ada tiga tahap toh. Ada Ya, pembukaan, pembuka, inti sama penutup, nggih. inti, kemudian asesmen. Nggih, nggih. Nah, dari inti itu kan ada yang menunjukkan pemanfaatan PBJBL itu. Nggih, yang pemanfaatan Nah, PBL-nya, nggih. nah itu ambil yang terkait dengan implementasi PBJBL, PBL. PBL, Pak, nggih. Ya. Kemudian kalau yang pembukaan itu nggak usah semuanya. Misalnya kayak menyampaikan, menyajikan masalah ini kan apa jenenge eh, Jabaran awal dari nggih, soalnya. jabaran dari Iya, pembukaan, Bapak. itu kan semuanya itu. Nggih, nggih, ini Nanti, saya sampaikan nah, semuanya. nanti wah ini pengujinya nanti akan kesulitan. Tapi jenengan perkuat. Jadi bahwa dalam tahapan ini adalah tahapan inti dari kegiatan pembelajaran. Yang outputnya adalah laporan pembelajaran. Tuh. Nggih, Pak. Bagaimana? Berarti yang Coba untuk bisa saya yakin Pak Panjenengan bisa meringkaskan ya meringkaskan PBJBN. Karena begini Pak, tidak semua penguji itu basicnya adalah guru. nggih, nggih. Ya, kalau ada widya suara atau basic, kalau mendapatkan yang basic guru, Panjenengan jelaskan pada saat presentasi bahwa tahapan-tahapan ini saya ambil yang inti-intinya. Atau bacakan saja, gitu ya, pada saat presentasi. Bagaimana? Nggih, sampun, Bapak. Nggih. Gitu ya. Nggih, jelas, Bapak. Nggih. Nah, nanti sebab kalau jenengan memancing begini, tahapan ini saya tulis inti-intinya saja, itu malah justru bisa disalahkan. Kemudian dibacakan saja gitu ya. Itu kalau nanti dapat penguji yang basicnya yang ada basic basic guru ya, atau paham proses pembelajaran. Ya. Nah, kemudian sekali lagi untuk pelaksanaan pembelajaran coba jenengan ringkas lagi dari empat berapa nih A B C D mau ditambah ke Sampai H, Bapak. H mau ditambah yang tes formatif ini kan terlalu banyak. Tes formatif bisa dijadikan sebagai asesmen saja, ya toh? Nggih, nggih, maksudnya di asesmen sebenarnya. Evaluasi, ya, itu nggih. Diambil yang intinya saja. Coba Ini kan yang dirumuskan. punya saya yang salah itu adalah yang bagian evaluasi itu Ya, evaluasi pembelajaran Bapak yang di sini. Yang ya. apa yang poin A, Heeh. poin B itu kan sebenarnya lebih ke selama proses pembelajarannya. Oke, iya, iya. Baik. Sudah bisa ditangkap ya Bapak Ibu ya, cara atau pola alurnya ya. Untuk output nanti Pak Nurul diperbaiki. Tadi yang Nggih, nggih kegiatan Bapak. nomor 3 itu. Kemudian saran saya yang pertama itu konsultasi masukan tahapan. Ya, Nggih, nggih. konsultasi masukan tahapan. Dimasukkan dalam tahapan. Kemudian kegiatan dua ini. Mana kegiatan merancang penilaian. Baik. Ini bentuknya masih draft ini, yang kegiatan dua ini. Eh Sebenarnya kalau di ini harusnya sudah jadi sih Pak. Kalau sudah jeli tulis modul pembelajaran matematika. Nggih, nggih. Ya. Nggih, nggih Bapak. Sekarang keterkaitan berakhlaknya menguasai substansi pembelajaran yang kompeten, harmonis, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, mendukung di sekolah dalam meningkatkan kualitas. Kemudian atas coba yang atas, akuntabel melaksanakan identifikasi kebutuhan, bawahnya, dan perencanaan dengan tanggung jawab harmonis, melibatkan mentor dalam proses penyiapan, mengasah kemampuan manusia kegiatan yang baik. Oke. Terus anu ke kontribusi. Oke, sip. Yang pertama, kontribusi yang pertama, kegiatan pertama.
Visi ada visinya? Oh, kemarin Oke. kan jenengan sanjang Ya, kalau yang betul. visi cuma di kegiatan satu tuh Pak. Iya, betul, betul. Kegiatan ini berkompensasi terhadap visi madrasah, Terwujudnya misi peserta, kemudian berkontribusi pada misi ini misinya ini Pak yang bawahnya. dan berkontribusi pada misi Oh, mendidik. ada kata-kata Oke. dan berkontribusi dan terhadap misi. Seperti ini juga sudah cukup. Sudah cukup. Semoga nanti bisa memahami. Nanti kalau ada penguji lo, kok ada no? Ini Pak kan ada pengulangan kata. Ya, Pak. Jawaban saya menghemat kata, Pak. Nggih, nggih, nggih. Ya, kalau misalnya lagi nih, kalau ditanya penguji ini yang kegiatan dua kok cuma ada visi misi, sampaikan saja. Ini menurut coach, Pak, karena misi itu tetap tidak perlu tulis ulang di kegiatan kedua. Itu ya. Nggih. Saya nanti berarti juga harus menyiapkan ini Pak, bukti pendukung untuk visi misi madrasah yang ada di satuan kerja Pak. Dalam bentuk apa? Eh, Jadikan ya, lampiran saja ya nggih, mungkin. nggih, nggih. Misal nanti ditanya Atau ini, gini, sudah ya visi misi itu kan sudah ada di badan RA. Nanti saya sampaikan oh contohnya. nggih, 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 nggih Oke, Bapak, nggih, nggih. baik, bisa diikuti ya Bapak Ibu ya. Cukup? Nggih, terima kasih Bapak izin Oke, untuk stop share nggih. ya. Diperbaiki di output dan tahapannya. Oke. Ada lagi yang ingin berbagi silakan. Saya boleh, Ya, satu lagi ya Bapak Ibu ya. boleh ya Pak, saya Ya, share nih Pak. ya. Yes, share screen. Supaya sampun terlihat ya Pak. Ya, oke. Saya lihat core isunya apa? Ke atas coba. Langsung ya. Baik. Core isunya adalah Core isunya di sini pemahaman. Pak, kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik sehingga siswa mudah terdistraksi dengan gadget dan sosial media. Ya. Judulnya Judul yang rencana yang saya ajukan, pemanfaatan Labs Exchange Simulation dan Kahoot sebagai media pembelajaran inovatif untuk mengurangi distraksi gadget Oke. pada mata pelajaran biologi di Mantiga Sleman. Baik. Sekarang kegiatannya. Matriksnya. Untuk matriksnya Tahapan berikut, pertama, ya perencanaan pemanfaatan, melakukan konsultasi, baik, cukup, ya menentukan sikap nanti. Pertama, perencanaan, perencanaan pemanfaatan media application dan tahapan pertama melakukan konsultasi dan outputnya adalah catatan hasil konsultasi. Ya, cukup. Ini sudah relevan semua ya. Tahapan kegiatan menggunakan kata kerja yang dibendakan, tahapannya kata kerja dan jelas itu indikator kunci untuk merumuskan outputnya jelas, melakukan konsultasi, output catatan hasil konsultasi, menyusun RPP, dokumen RPP, menyiapkan materi biologi, bahan ajar PowerPoint ya. Baik, nah sekarang berakhlaknya menunjukkan ini tidak perlu dikasih garis ya di satu kesatuan ya. Yang berakhlaknya ini yang berakhlak garisnya dihapus. Jadi satu kesatuan dalam rangka melaksanakan kegiatan menunjukkan berakhlak, bukan bertahap, bukan. Jadi nanti garisnya dihapus ya. Oke, siap. Ya, garisnya dihapus. Nah, sekarang untuk visi. Visinya saya Untuk tulis visi. di awal dulu, Pak. Kemudian baru di bawahnya saya Ya, untuk visi tuliskan. kurang kata ini, kurang kalimat. Oke, ini gitu. Kegiatan ini berkontribusi terhadap visi bla 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 dan misi bla 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 bla. Sebentar, ini kok panjang sekali, Bu? Iya, Pak. Jadi saya tuliskan dulu visi dan misi Visi misinya semuanya. jangan di sini semua ya. Oh iya. Ya, Jadi yang sesuai dengan ya poin-poinnya yang sesuai saja yang misinya. Ini misinya ditulis semua ya. Iya. Oh, yang sesuai saja. Nah, tadi kayak punya Pak Nurul tadi. Ya. Yang sesuai saja.
Nanti saya sesuaikan gitu, Pak. Ya, nanti sesuaikan ya. Baik, Kalau sekarang yang kegiatan kedua. Daftar link menyiapkan link, daftar link, membuat kuis, link kuis, menguji coba akses, catatan hasil uji coba. Oke, sip. Berikutnya, sosialisasi, sosialisasi, laporan sosialisasi ya. Kalau kegiatan itu laporan sosialisasi. Dokumentasi itu adalah bahan pendukungnya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat ada tahapan sosialisasi atau BIMTEK, bimbingan teknis, itu outputnya adalah laporan. Laporan itu isinya apa? Biasanya nih ya, laporan ada latar belakang, ada nama kegiatan, tempatnya di mana, kapan, apa yang disosialisasikan, pesertanya siapa. Tuh. Nanti fotonya adalah sebagai pendukung. Nah, ini ada masih diulang ya. Kegiatan ini sesuai dengan visi madrasah menyelenggarakan. Oke. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi apa gitu ya, sesuaikan Bu ya. Dibuat siap. ringkas saja nggih. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian visi titik-titik-titik, misi titik-titik-titik. Itu untuk kegiatan 1 disebutkan visinya. Nah, kegiatan 2, 3, 4 dan seterusnya cukup. Kegiatan ini berkontribusi pada misi titik-titik-titik. Oke. Oke, hasil pretest kuis Kahoot dokumentasi siswa kegiatan ini melakukan eksplorasi. Coba ke bawah. Ya, kegiatan bentuk refleksi. Baik. Menggunakan data hasil angket, ya, kumpulan data, rekap data, terus ke bawah. Ya, baik. Bisa dilanjut, Bu. Sudah relevan, tinggal diperbaiki di kolom kontribusi dan garis-garis yang ada di kolom keterkaitan berakhlak. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan ya, bahwa golongan 3 itu setiap di golongan Bapak Ibu kan golongan 3 nih. Di setiap matrik, setelah kegiatan itu ada analisis dampak. Ada satu kolom analisis dampak. Coba Bu, tampilkan lagi. Kalau golongan 2 tidak ada, tapi kalau golongan 3 ada analisis dampak. Baik, saya contohkan. Cukup saya. Nah ini, setelah kegiatan, pokoknya setelah setiap kegiatan, baik kegiatan 1, 2, 3, analisis dampak jika berakhlak tidak diterapkan. Jadi ada satu garis lagi. Saya tampilkan ya, silakan ditutup filenya Bu. Nah ini ya, sudah tampil? Belum? Memang belum saya tampilkan. Nah, ini. Nah ini ya, kegiatan 1, berkoordinasi dengan prodi. Analisis dampak, jika nilai berakhlak tidak diterapkan dalam melaksanakan kegiatan, maka timbul ketidaksinkronan. Dan seterusnya. Nanti pada Bapak Ibu ditambah satu baris lagi, analisis dampak. Nah, contoh ini nanti akan saya bagikan. Silakan Bapak Ibu gunakan di ATM ya, adaptasi tiru modifikasi. Jadikan sebagai guidance untuk membuat rancangan aktualisasi. Itu ya Bapak Ibu. Nah, saya kira dari 2 ini cukup ya Bapak Ibu ya sebagai pijakan Bapak Ibu untuk membuat ya. Yang lain tinggal menyesuaikan ya ulasan saya tadi ya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, dari 2 ini Pak Nurul dan Bu Mariatul nih, Bu Mariatul ini nggak banyak revisinya, cuma revisi yang bagian menghilangkan garis dan kolom yang terakhir nanti bisa dijadikan sebagai ya untuk contoh ya, untuk contoh. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan saya share contoh RA yang sudah jadi, yang sudah diseminarkan ya. Nanti Bapak Ibu gunakan ini. Harapan saya nanti di sesi yang terakhir sudah selesai. Di sinkronus ketiga, bimbingan sudah jadi.
Saya share di chat, silakan diunduh. Silakan diunduh. Sudah diunduh? Sudah ya? Baik Bapak Ibu, silakan dilanjutkan membuat rancangan aktualisasi per bab. Bab 1, bab 2, bab 3. Kemudian sinkronus terakhir saya harapkan sudah jadi, sehingga di hari Sabtu Bapak Ibu sudah siap untuk presentasi. Nanti untuk tekniknya, insya Allah akan saya jelaskan pada sinkronus ketiga bimbingan aktualisasi. Apa yang harus Bapak Ibu sampaikan, tekniknya bagaimana, tipsnya bagaimana gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, cukup? Pak, mohon maaf, mau Ya, bertanya boleh? ya silakan. Terkait dengan judulnya, Pak, apakah ada batas jumlah kata? Karena tempat saya itu panjang sekali, nah itu baiknya pripun nggih? Memang tidak ada batasan jumlah, jadi pedoman tentunya tidak ada. Tetapi sebaiknya jangan panjang-panjang. Ya, jenengan saya yakin bisa merumuskan judul yang lebih simpel tetapi dapat semua. Boleh saya bacakan, Pak? Coba Bu. Oh, Atau ditampilkan bisa. nggih. Coba tampilkan. Nyambung dikit nggih Pak Ahmad terkait Ya, dengan judul. ya. Apakah ada ketentuan judul yang apa ya maksudnya di aturan atau bagaimana seperti itu? Kemarin kan dari Bu Ratna itu cuma bilang judul itu memuat core isu, Ya. terus solusi sama logus cuma Iya, tiga itu. betul, iya. Betul seperti itu. Kalau di punyanya yang Ibu Maria tadi kan ada subjeknya dalam artian di Hmm. situ tadi ada siswanya yang dimunculkan Iya, kalau di enggak judul apa-apa. Ibu Maria. Jadi setidaknya ada 3 komponen itu. Ya, dan siswa itu kan terkait dengan lokus di kelas berapa gitu kan, Bu Maria itu. Oke, terkait nanti Ah. fungsinya apa medianya tadi kan untuk katakanlah untuk menaikkan hasil belajar atau bagaimana gitu Pak. Itu perlu dimunculkan apa mboten nggih? Kalau kalau menurut panjenengan penting ditampilkan, itu silakan munculkan. Apalagi kalau khusus kelasnya itu lebih baik, ya. Karena ada satu penguji itu yang akan bertanya, ini untuk kelas berapa? Kemarin ketika seminar di hari apa itu? Hari Kamis, ya Kamis itu ada penguji yang bertanya, ini untuk kelas berapa? Seperti itu, Pak Nurul. Jadi silakan dan hal ini saya sampaikan juga kepada coach-coach atau kawan-kawan peserta yang sebelum panjenengan. Kalau ada kelasnya silakan sebutkan kelasnya, kelas berapa di MTS mana. Kalau terkait dengan kelas kemarin dari Bu Maria Sanjang nanti di dalam itu ada batasannya Bapak. Nggih napa mboten nggih? Batasan ininya. Kelas itu boleh di luar, boleh di dalam. Oke. Boleh ditampilkan di luar, boleh di dalam. Kalau misalnya tidak ditampilkan di luar, maka di dalam dibatasi untuk kelas sekian. Kan Oke. karena Nggih, nanti jenengan nggih akan Bapak. menghadapi penguji yang berbeda-beda. Pak Nurul ya, ada penguji yang bertanya ini kelas berapa? Ketika menjelaskan kelas sekian, kenapa nggak dimunculkan? Tuh. Jadi di lapangan ketika ujian ini ketemu dengan penguji yang berbeda-beda. Kalau mau dibatasi di dalam silakan, mau dimunculkan di judul silakan. Kalau saya menyarankan ke kawan-kawan yang sebelumnya, saya sarankan supaya tunjukkan kelas berapa. Ada lagi yang perlu dikonfirmasi, Pak Nurul? Sampun Bapak. Ya cukup ya. Baik. Silakan Bu Novita. Judulnya apa Bu? Oke. Judulnya Optimalisasi Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Sinunggo melalui aplikasi Canva dan Genially untuk meningkatkan kemampuan siswa MTS Negeri 8 Sleman dalam penerapan unggah-ungguh basa di kehidupan sehari-hari. Pun, Pak. Panjang sekali sih. Tapi
itu kan saya kasih nama medianya, Pak. Saya membuat nama Ya. medianya itu Sinunggo. Apakah itu perlu dicantumkan? Gini, Dan gini, aplikasinya juga apakah perlu disebutkan? untuk di kehidupan sehari-harinya dihapuskan saja. Itu sudah sudah cukup lah ya mewakili bahwa unggah-ungguh itu kan harus sehari-hari. Oh, nggih. Ya, di kehidupan sehari dihapus. Dalam penerapan unggah-ungguh basa. Dah titik. Untuk yang depan berarti aman nggih, Pak? Hanya menghilangkan yang belakang itu nggih. Ya, optimalisasi penggunaan media pembelajaran elektronik Sinunggo. Sinunggo kuwi bahasa apa itu? Sinunggo itu sebenarnya ini Pak, ada kepanjangannya. Oh, Sinau unggah-ungguh boso. Jadi untuk saya beri nama untuk produknya nanti itu Sinunggo supaya lebih apa? Itu juga dari bahasa Jawa sih Pak. Ada kata Sinunggo itu dari bahasa Jawa ada artinya juga sebenarnya. nah itu kalau itu berarti akronim ya. Akronim J. Kalau akronim itu ya diberi sesuatu ya supaya Ketik. Oh, ya. nggih Pak. Oke, di kehidupan sehari dihapus saja. Oh, nggih. Matur Baik, nuwun cukup Pak. ya. Nggih. Baik, Bapak Ibu, cukup ya untuk hari ini. Silakan masukan saya tadi disesuaikan. Insya Allah kita ketemu lagi di hari apa ini? Hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Ya, hari Kamis. Semoga sudah jadi semua, tinggal dipresentasikan. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Saya Pak. NG Bapak Ibu. Cek, Bu. Oke, Bu. Terima kasih.